ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita wajib memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai saat ini masih memberikan kita rahmatnya, masih memberikan kita nikmatnya, karena nikmat yang sering dilupakan banyak manusia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Ya, biasanya dibilang sehat dan sempat gitu ya. As-sihhatu wal faragh. Ya, alhamdulillah. Kemudian tidak lupa sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, atau ada yang ingin juga? Ada. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bikhair? Bikhair. Alhamdulillah. Sudah berapa lama libur? 1 bulan 1 minggu. Iya. Oh, dihitung Pak, 1 bulan 1 minggu. Masya Allah. Ya. Biasanya kalau setelah liburan lama itu mulai lagi dari awal biasanya Pak ya. Ini memorinya. Kalau yang muda-muda enggak yang tua-tua itu. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang juga bertepatan dengan bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban yang kata Nabi juga bulan yang sering dilalaikan banyak manusia, ya. Karena letaknya di antara Rajab dan Ramadan, ya. Kan di bulan Rajab kan biasanya orang-orang sudah mulai start memulai memperbaiki ibadah. Nah, pas ketika Sya'ban, nah itu biasanya orang banyak yang lalai. Karena lalainya itu tadi, karena letaknya di antara Rajab dan Ramadan, sehingga fokusnya di Rajab sama Ramadan. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi perkataan para ulama itu, Rajab itu bulannya untuk menanam, ya. Kalau diistilahkan, Rajab bulannya menanam, terus Sya'ban itu bulan menyirami, Ramadan itu bulan memanen. Jadi alhamdulillah kalau kita bisa diberi kesempatan atau diberi kesadaran oleh Allah untuk bisa memanfaatkan bulan Sya'ban, itu masya Allah pahalanya sangat besar dan luar biasa. Karena rahasianya itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di waktu-waktu yang banyak manusia lengah. Contohnya kenapa sholat malam, sholat tahajud itu jadi sholat yang paling afdal setelah sholat fardu, setelah sholat wajib, karena letaknya ada di malam hari yang banyak orang tidur. Ini juga sama bulan Sya'ban, itu pahalanya sangat besar karena letaknya ada di antara Rajab dan Ramadan. Banyak orang yang lupa. Jadi waktu-waktu yang dimana banyak dilalaikan, itu waktu-waktu yang paling banyak pahalanya atau paling afdal untuk mengerjakan ibadah di situ. Ya, alhamdulillah. Jadi semoga aja ini Al-Fatihahnya masih bagus semua ya. Ya. Insyaallah. Oh, masya Allah, ini ada juga yang ini, ada yang tampilannya baru. Iya. Ya. Siapa ya? Bisa. Siapa ya?
Bisa. Ya Reza tampilannya dari Rambut. apa ya? Rambut Ya. sabar. Ya. Kalau dipotong rambutnya ilmunya juga luntur nggak begitu. Beberapa hari ini panas ya. Dulu itu masya Allah kalau di pondok sampai ada anak-anak tuh yang ini buat mungkin buat guyonan aja, tapi banyak yang melakukan waktu di pondok. Kalau waktunya ujian gitu ya, waktunya ujian itu apa namanya sampai pagi-pagi itu ada yang nggak mandi dulu karena takut luntur. Karena malam itu ini habis sahur lail itu ini begadang apa belajar gitu. Terus paginya biasanya ada yang banyak yang nggak mandi, mandinya setelah ujian, setelah selesai ngerjain ujian. Itu katanya kalau udah mandi, ini. Lalu kalau yang bagus kan mandi biar fresh. Gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Itu buat guyonan aja, tapi banyak yang melakukan. Ya, mungkin kita mulai dulu dari Al-Fatihahnya. Nanti kalau mungkin masih ada waktu luang kita ke surat-surat pendek. Ya. Semuanya bisa dibuka dulu Al-Fatihahnya meskipun sudah hafal semuanya, supaya kelihatan huruf-hurufnya. Karena kadang-kadang meskipun sudah hafal itu ada beberapa yang lupa ini huruf H atau huruf H, ini huruf Ta atau huruf O, kayak gitu. Ya. Apalagi di surat-surat pendek, nah itu sering banget. Waktu itu kebetulan sebulan lalu mungkin ya, yang masih saya sering nginep di sini, di rumah sini. Nah itu kan selalu jadi makmum ya. Itu nggak sengaja mendengarkan ada beberapa yang bacaannya entah dari adik-adik atau dari bapak-bapak. Nah itu hilang lagi tuh Al-Fatihahnya setelah praktek di sini. Ketika dipraktekkan jadi imam hilang. Ya biasanya emang gitu. Nah surat-surat pendeknya juga sama. Ikhfa'nya, terus kemudian huruf-hurufnya itu mungkin banyak yang lupa di surat pendek. Dikiranya mungkin itu huruf H, misalkan tarmihim jadi tarmihim gitu ya. Bihijaratin jadi bihijaratin gitu. Itu kan berpengaruh ya, berpengaruh sama artinya kan. Ya. Nah ini mungkin bisa kita mulai dulu langsung dari bapak-bapak atau adik-adik. Kenapa bapak? Oh iya. Generasi penerus. Ya. Bisa kita mulai dari, maksudnya bisa langsung dimulai dari audiensnya itu maksudnya Pak. Kan biasanya saya dulu. Nah ini supaya coba mereview atau merojaah yang lalu-lalu, nah coba kita mulai dari audiensnya dulu. Nah, tadi requestnya dari Pak Sri Dono dari sana. Monggo dari Agung ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin sedikit Pak, ada satu di balok doanya. Waktu masuk ke huruf do, walau itu bisa bisa ditahan sedikit. Walau do, nggak langsung walau do gitu. Nggak langsung walau do, tapi walau do, ya. Do, karena kalau kita ingat kemarin huruf do itu termasuk huruf yang apa itu kalau dia bukan out tapi apa itu namanya, masih ingat tak? Zaki, Reza, yang mengalir, apa itu yang mengalir suaranya di makhrajnya. Kan ada yang tidak mengalir, kayak huruf apa? Huruf ta misalkan, itu kan at, nggak bisa dilanjut at, suaranya nggak bisa berlanjut. Kita paksa nggak bisa at. Kalau sin bisa kan as, itu terus bisa. Nah huruf do ini juga termasuk huruf yang itu tadi mengalir. Harusnya begitu. Walaupun alirannya tidak seperti yang lain, tidak seperti huruf sin, huruf sad, tidak gitu. Kalau ini para ulama qiraah atau ulama tajwid itu mengelompokkan huruf do ini ke huruf yang mengalir suaranya. Apa namanya? Rokhwah atau rikhwah. Jadi bacaannya itu walau do tidak langsung walau do, tapi walau do gitu ya. Diusahakan seperti itu. Bilang Boleh yang terakhir mungkin, yang ayat terakhir, siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kamu bisa lanjut dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah langsung ininya shinnya seperti yang lalu, shinnya harus diingatkan. Minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
makhrajnya misalkan huruf ain dan huruf hamzah sudah beda. Na'budu dengan na'budu, nah, itu waktu itu sudah beda. Karena libur panjang, liburan kemana-mana, ya. Jadi lupa yang mungkin, lupa lagi makhrajnya, lidahnya ini lagi. Nah, jadi kalau yang seperti itu tadi, nanti kita nanti di sesi ini ya, di sesi apa kemarin, makhraj dan sifat. Di sesi nanti setelah ini di makhraj dan sifat kita latihan makhraj dan sifat. Ya, ngobrol. Oh, langsung ke Pak. Nah, saya lupa namanya. Pak Henum, Pak Henum. Henum. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, bisa diulang Pak Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir. Nah, itu bacanya Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini untuk huruf shadnya mungkin kalau susah ihdinas. Nah, kalau mungkin susah ihdinas, samakan aja seperti huruf sin, ihdinas. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bisa diulang lagi yang bagian ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kalau dilanjut mungkin alaihimnya itu jangan diputus. Ghairil maghdubi alaihim wala jangan diputus alaihim wala. Nah, gitu. Alaihim wa gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Huruf mim itu karena memang sudah dari sananya, dari bawaannya itu punya sifat gunnah. Ya. Tanpa harus ada tasdidnya, huruf mim dan huruf nun itu sudah punya sifat bawaan gunnah. Jadi gunnah itu apa? Dengung. Jadi memang harus ada umnya. Alaihim, nah, memang ada itu. Alaihim wa. Nah, jadi kalau alaihim atau alaihim wa, nah itu gunnahnya hilang. Ya. Nah, makanya kenapa kita bacanya harus seperti itu. Alaihim wa, tidak boleh alaihim wa, atau misalkan alaihim wa, nah, tidak boleh karena gunanya sifat bawaannya kita hilangkan pakai ini. Alaihim wa, jadi ngalir aja. Alaihim wa
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu pertama mungkin ininya apa panjang pendeknya di mat tabi'inya. Mat tabi'i itu yang mat berapa harakat panjangnya? Dua. Ya, panjangnya 2 harakat. Jadi di mat tabi'inya itu bisa dibilang kepanjangan, Pak. Jadi contohnya yang kalau di Bismillahirrahmanirrahim, mat tabi'inya di mana? Di ma. Di la-nya sama di ma-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 harakat itu cuma segitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, cuma segitu. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman, bukan seperti itu, tapi Ar-Rahmanirrahim. Maliki juga sama. Maliki yaumiddin. Maliki. Makanya bisa dibilang ada yang apa namanya? Ada yang mengistilahkan itu 2 ketukan. Ada yang 2 ketukan atau ada yang apa namanya? Diayun gitu. Ada yang bilang itu 2 ketukan itu. Ada yang diayun. Diayun itu ya Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Gitu. Diayun suaranya, bukan diayun kepalanya. Diayun suaranya. Ma gitu. Itu buat memudahkan biasanya. Bukan harus diayun, bukan. Nah, supaya diayun itu supaya 2 harakat, supaya enggak berlebihan. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka, bukan iyyaka. Kepanjangan kalau itu ya. Mau dicoba diulang lagi? Monggo. Na'budunya 1 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa. Na'budunya tidak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Ihdinya ya. Siratal ladzina. Ihdinya tadi kepanjangan. Siratal
tarik ini nggak kita suaranya. Uratnya udah lain. Iya, 6 harokatnya apa Reza jangan disamakan lah. Iya. Sekuatnya aja kan itu memang 6 harokat ya. Iya, 6. Tapi ya sekuatnya bapak aja. L-nya itu yang coba yang agak ketarik. Supaya tidak kalau gitu kan secara hukum tajwidnya itu kurang betul ya. Karena apa namanya? Kalau namanya ini kan mat apa? Ada yang tahu namanya? Matnya. Kalau ada rumusnya, kalau ada panjang, ada mat tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Itu lagi nyari ilham dari waksit. Mat apa ya? Mat lazim, mustaqbal. Nah, ada langsung lah. Mat lazim mustaqbal ilmi. Ya. Apa itu artinya? Nah, itu kalau dalam ilmu tajwid, mat lazim mustaqbal ilmi itu mat yang kalau lazim itu artinya wajib, maksudnya harus apa ya? Harus mustaqbal itu artinya berat. Kilmi itu kalimat. Kilmi itu kalimat atau dalam bahasa Indonesia artinya kata. Kalau dalam bahasa Arab artinya kilmi atau kalimat, itu dalam bahasa Indonesia artinya kata. Jadi kata yang berat, yang mustaqbal, yang lazim, yang wajib dibaca 6 harokat. Tidak usah dihafalkan. Tidak usah dihafalkan. Yang wajib itu apa ya? Cara bacanya. Cara bacanya ya 6 harokat. Ya, yang wajib cara bacanya 6 harokat. Terus waktu masuk kelamnya makanya dikasih tasydid. Bukan dhalin, tapi dhal. Makanya namanya mustaqbal. Mustaqbal itu berat. Ya. Ya, di pertemuan terakhir kita juga sempat praktek atau latihan ini makhraj dan sifatnya. Makhraj dan sifat sampai huruf apa Pak? Huruf apa Mas? Mas ini. Jim. Huruf jim. Ya kira-kira sampai situ ya. Nah sekarang coba kita ini ya apa namanya? Coba langsung misalkan saya minta Zaki huruf ta gitu ya. Coba ya. Satu dua. Mungkin kita coba sampai huruf jim ya dari A, I, U, B. Masih ingat? Ya. Masih ingat bahwa bapaknya? Dan misalkan huruf hamzah atau huruf A, I, U, B. Nah, cuma sampai situ aja. Huruf B, badi, U, B. Gitu. Huruf ta, tadi, U, B.
Jadi diacak gitu ya. Ya. Tidak harus hamzah, ba, ta, alif, ba, ta, ta. Betul, betul. Huruf ta monggo. Katibat. Ya. Sekali lagi. Katibat. Nah, bagus. Alhamdulillah. Coba, nggak apa, tetap huruf ta. Coba sekarang ke Reza dulu aja. Reza. Katibat. Ya. Coba sekali lagi tadi. Hati coba. Katibat. Reza. Katibat. Berubah. Bagus jadi bagus tapi. Nah, jadi nya itu hilang. Agung. Katibat. Lagi. Katibat. Nah, ini yang kedua ya, yang lebih bagus ya. Nah, jadi huruf ta itu apa yang paling menonjol itu mungkin tadi ya, hamsnya itu ya. Nah, hamsnya yang banyak udara yang keluar. Hams itu banyak udara yang keluar. Waktu mengucapkan hurufnya banyak udara yang keluar. Ya, nya itu yang kan kesalahan yang sering itu huruf ta itu ada s-nya atau ada ada itunya. Misalkan tati tu baj, misalkan jadi kayak ada c-nya atau tati tu baj, ada baj, ya misalkan. Nah, yang betul seperti tadi yang diperhatikan adik-adik bertiga tadi ya. Tati tu baj, baj bukan baj, bukan baj juga, tapi baj. Nah, seperti mungkin kalau gampangnya th gitu ya, th, baj, 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 baj. Ya, monggo dilanjut ke sinten, monggo. Oh Pak Khatib boleh. Huruf ta dulu. Katibat. Ya, boleh. Ayo. Katibat. Nah itu coba dihilangkan yang akhirnya dengan bat, 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 bat. Nah, cukup segitu aja bat. Katibat. Nah, jadi mending itu bat daripada Bat. bat, daripada bat atau bat mending bat. Kalau nggak bisa gitu ya, kalau bisa kita lidahnya mending bat aja, bat. Nah, kayak huruf T. Gitu. Monggo. Tatitubat. Nah, tinggal yang tatitunya. Tati. Tati. Tatitubat. Nah, ya bagus. Alhamdulillah. Monggo Pak. Katibat. Tati. Katibat. Ya, alhamdulillah. Sekarang ke huruf jim, huruf jim. Nah, huruf yang agak-agak ini yang sering salah, huruf jim sama huruf tandanya. Huruf jim, huruf jim mungkin bisa ke Pak Khatib dulu. Huruf jim. Jim. Ya. Jaji jubaj. Nah, belum kita koreksi, coba ke apa Henun. Jaji jubat. Ya, kita lanjut dulu. Sebelum kita koreksi ya. Ada Pak Henun ada koreksi, Pak Henun juga ada koreksi. Lanjut ke Okran. Jadi jubat. Nah, sama. Bat. Pak Suyudo dulu, ke Pak dulu. Coba. Sudah. Jadi jubat. Nah, sama ya. Ayo sekarang coba dari Agung dulu. Model ini. Baru ngaji. Jaji jubaj. Ya, coba ke Reza.
Jaji jubaj. Zaki. Jaji jubaj. Nah, ya. Bat. Jadi yang mana Pak? Yang Bat. dibilang betul itu yang mana? Zaki. Iya, Zaki dan Reza. Ya, Reza. Kalau aku masih ragu-ragu. Ragu-ragu pel-pelahnya. Ini kalau kolah Nah, iya. Kan huruf jim itu huruf apa? Kalau sukun punya hukum apa? Kalau pola. Ya. Jadi dipantulkan ya, ketika sukun. Ya. Tadi yang kalau bapak ada yang pakai pola. Ya. Ya, huruf jim. Apa adanya. Huruf jim harusnya baje, ya, baje. Bat. Tadi juga ada yang mau pakai pola tapi keliru, jadinya baj. Ya. Padahal pola itu dipantul. Baju. Ya, baje, bukan baj. Ya, bukan baj, tapi baje. Jadi jaji jubaj. Jaji jubaj. Kalau tempatnya di mana? Kalau makhrajnya atau tempatnya lidahnya di mana? Huruf jim. Bat. Lidah bagian tengahnya. Kalau dibahas makhrajnya, lidah bagian tengah menyentuh langit-langit. Aja. Nah, masih ingat cara ininya? Ngeceknya lidah kita udah di makhrajnya atau belum? Hurufnya dikasih tasdid. Hurufnya dikasih tasdid. Nah, terus depannya dikasih a. Misalkan huruf jim tadi, jim. Depannya kasih a, terus hurufnya ditasdidkan. Aja. Nah, waktu aj, nah tahan dulu waktu aj. Nah, itu kerasa lidah kita di mana? Aja. Nah, di situ aj. Nah, lidah bagian tengah nyentuh ke atas, ke langit-langit atas. Aja. Itu satu makhrajnya. Terus tadi punya qalqalah ketika sukun ya. Jaji jubaj. Terus satu lagi mungkin apa? Tidak punya. Ini bukan huruf jim, ini huruf hams atau bukan? Nah, bukan. Jadi bukan disebut bukan jaji ju. Nah, tapi jaji ju. Nah, bukan seperti jajan, ya, tapi jajan. Jaji jubaj. Itu. Jadi dibedakan itunya. Bukan huruf hams ya, bukan huruf yang banyak keluar udaranya, bukan ja, tapi ja. Ja. Padahal itu sudah loh itu. Iya. Lupa sama sekali. Iya, memang ini alhamdulillah. Baik dipikirin. Pada hari sudah ya. Pikiran lah, Lupa ya. sama sekali. Ya. Kemarin masih tua. Alhamdulillah masih dikasih lupa. Ya. Jim. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Ya, sekarang coba yang mungkin kelihatannya mudah ya, huruf ba bisa dilanjut huruf ba setengah 6 aja. Tadi soalnya mulainya jam 5 ya, jam 5 kurang tadi. Ya, karena subuhnya jam berapa ya? 4:45. 4:07. Jubaj. Ya, terakhir mungkin huruf ba dari Mas Reza untuk Babi bubab. ya, lanjut ke Mas Agung. Babi bubab. Lagi Babi bubab. ya, baru Tapi dilanggar. Babi bubab. ya, monggo Pak Sudono huruf ba Babi jubab. baru ya, pantulannya langsung baru. Babi jubab. Nah, monggo Pak Dani. Babi bubak. Lagi Pak. Babi bubak. Baru. Bak. Nah, Mbak sukun jadinya baru.
Babi bubab. Ya. Nah, mungkin ini ya, tidak apa. Kalau pelanya nanti kedepannya mungkin ininya apa biasa aja, Pak. Tidak usah ditekan, tidak usah babi bubab, tidak usah gitu. Biasa aja babi bubab, gitu. Tetap bubab. Babi bubab. Nah, gitu. Tadi kan sama akhirnya juga. Bubab. Itu ada pembahasannya sendiri memang sebenarnya kalau dalam kitab itu apa ya namanya saya lupa. Ya maksudnya lebih ditekankan ketika di kolkolahnya atau di mananya itu ada. Harusnya tetap sama, tetap konsisten. Sekarang coba mungkin kita terakhir kita mau ke ini surat pendek. Surat pendek. Karena kalau kita dengar kemarin-kemarin itu kalau lagi sholat jamaah itu untuk surat-surat pendeknya masih banyak koreksi. Nah, itu penting. Masih banyak sekali koreksi entah dari bapak-bapaknya atau dari adik-adik juga masih banyak. Jadi kita mulainya dari surat An-Nas. Ya. Kita mulai dari surat An-Nas. Kalau nggak salah waktu itu kita sempat surat An-Nas ya. Iya. 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 Ya mungkin kalau untuk mengingatkan kembali di surat An-Nas ini mungkin poinnya yang sering di setiap ayat itu banyak apa ya? Banyak rohwahnya, banyak rohwahnya dan banyak gunahnya. Nah itu yang harus lebih diperhatikan di sini. Ya. Kalau makhraj dan sifat itu kan perlu latihan terus-menerus. Ya. Nah, kalau yang langsung mungkin bisa langsung dikoreksi dan langsung insya Allah bisa, itu adalah itu tadi hukum tajwidnya, gunahnya dan kalau rohwahnya itu ini ya, sifatnya, gunahnya dan ikhfatnya itu dari ikhfatnya. Untungnya sama sin semua. Untungnya sama sin semua. Ya, sin rohwahnya di sin semua. Kalau beda-beda ya juga. Coba ini langsung aja supaya lebih ini mempersingkat waktu. Waktu itu kita sudah bareng-bareng. Kalau saya ingat saya sudah bareng-bareng membaca An-Nas yang belum itu satu persatunya. Nah, mungkin bisa langsung satu persatu. Ya, lagi-lagi dari yang muda. Ya, dari yang muda dulu. Supaya yang bapak-bapaknya lihat pembahasan dulu. Ya, monggo dari Agung bisa. Agak dikencangkan nih suaranya. Iya. Digas. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah. Gunanya sudah dapat semua ya. Dapat semua. Terus huruf jinnya agak minal ji, tapi minal jin yang bagus. Minal jin nanti tidak ada hamsnya. Harus. Ini huruf kafnya nanti bisa di maliki. Nah, bisa gitu ya. Malikin. Huruf k, kalau huruf k itu punya hams ya. Kalau huruf k kiku ya. Bukan kakiku tapi kakiku. Tapi hamznya juga tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh ka, tidak boleh ki, ka, tidak boleh gitu. Ya. Zaki, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ini bacanya min syarril waswasil khannas. Bacanya begini Pak, bisa diikuti min syarril waswasil syarril ada tasdidnya itu di syarril dan ditekan syarril min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah itu PR-nya di Min ayat syarril bisa syarril min syarril waswasil syarri itu bacanya bukan syari tapi syarril min syarril belum ya tasdidnya hilang Pak, min syarril tasdidnya hilang kalau gitu. Kalau min syarril tasdidnya hilang min syarril syarril nah itu syarril bisa belajar sama tertib R-nya double. syarril Nah, min syarril cocok. min syarril monggo lanjut Pak Sidul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas birabbin nas Qul a'udzu birabbin nas ya malikin nas ya. ilahin nas Nah itu agak ditahan lagi nunnya Pak ilahin nas min
syarril sama kayak Pak Hedi tadi. Min syarril. Kalau istilahnya Pak Hedi tadi R-nya Ya double. sebenarnya R-nya double. min syarril waswasil khannas Khannas min syarril waswasil khannas waswasil khannas waswasil khannas. Coba lagi Pak. min syarril waswasil khannas Lebih baik. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Sudurin nas. sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Minal jinnati wan minal jinnati wan nas langsung setelah ti langsung wan. Minal jinnati wan. minal jinnati wan nas Ya, lebih baik. Untuk nanti tinggal diulang-ulang. Nah, jadi di sini catatannya adalah apa? Benar. Jangan. Saya biasanya kalau ngomong ke bapak atau ibu-ibu itu jangan pelit-pelit digunanya sama ikhfa'nya. Nah, jangan pelit-pelit untuk menahan digunanya. Ya, birabbin nas, malikin nas, hinnas itu jangan pelit-pelit untuk nahan di situ sama untuk di ikhfa'nya. Misya dan ikhfa itu samar dan dengung. Ya, bukan samar aja. Kalau cuma samar, min syarril, tapi ikhfa itu definisinya samar dan dengung. Jadi min syarril, ya itu. Alhamdulillah tadi ikhfa-nya sudah bagus semua ya. Tidak ada yang min, tidak ada yang tidak ada yang min syarril. Tapi apakah ada ikhfa yang ada atau tidak? Ada. Ada apa? Ikhfa yang bunyinya ya. Ada. Kan tadi min syarril. Ada nggak yang bunyinya ikhfa-nya itu Ada. Nah, ada atau tidak? Ada. Ada. Ya, ada. Insyaallah kita lanjut di part. Ya. Jadi ada ya. Jadi ikhfa itu ada tahap, ada ini ya. Ada ikhfa yang kuat, ya. Ada ikhfa yang Ringan. ringan. Ya. Kayak tadi itu ikhfa yang ringan ya. Misya. Ikhfa yang kuat itu ada di apa? Ada di huruf qaf dan di huruf kaf. Ya. Itu min qablik itu memang bunyinya seperti itu. Ya. Nah, nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, tadi yang masih ada PR bisa dilatih di rumahnya dulu Pak. Tadi yang min syarril bukan syarril tapi syarril. Was juga sama, waswasil. Nah, itulah kenapa kemarin kita bahas kenapa kok bacanya nggak boleh waswasil. Kenapa waswasil? Kenapa harus waswasil? Kenapa? Kenapa Pak? Tapi Hurufnya sifat. nah, karena kalau kita baca waswasil, jadi apa yang hilang? Sifat huruf sinnya itu ada yang hilang, yaitu sifat rokhawah tadi. Waswasil. Kalau kita baca waswasil, kita menghilangkan sifat rokhawahnya. Makanya kenapa kita belajar makhraj dan sifat supaya kita tahu hurufnya itu punya sifat apa aja. Kenapa dibaca alhamdulillah tidak dibaca alhamdulillah? Kenapa nggak gitu? Ya, karena punya sifat apa, huruf lam punya sifat mengalir al. Ya, semoga kita mungkin bisa tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.